Sobat Presisi, mari dengarkan klarifikasi suara polisi dengan transparansi. Kita jelaskan semua biar terang kembali. Sobat Presisi, bersama jaga harmoni. Sobat Presisi, dekat, jelas dan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat datang di podcast Sobat Presisi, ruang dialog santai namun berisi. Membahas mengenai isu hukum dan keamanan yang dekat dengan masyarakat. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting untuk dibahas, yaitu pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan KUHP baru yang resmi diberlakukan pada bulan ini. Hari ini sudah bersama saya narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam juga. Iya, silakan untuk memperkenalkan diri Bu terlebih dahulu. Terima kasih, saya Neng Rema Kordena Saputri, saya seorang advokat sekaligus legal dari PT STPI, Ya. PT Cyber Teknologi Persada Indonesia yang bergerak di bidang teknologi. Dan hari ini saya hadir untuk menjelaskan secara sederhana mengenai KUHP nasional dan KUHP baru, agar masyarakat tidak salah paham dan tidak takut terhadap perubahan hukum ini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Berbicara mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan juga KUHP yang baru, pertanyaan pertama nih Ibu, mengapa sih Indonesia ini perlu memiliki KUHP yang baru? Karena KUHP lama merupakan warisan kolonial Belanda yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila, budaya, bangsa, dan perkembangan masyarakat modern. KUHP nasional hadir sebagai hukum pidana yang lebih berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata hukuman. Oke, berarti KUHP yang lama itu sudah tidak relevan untuk masih tetap diberlakukan di Indonesia pada saat ini, begitu ya. Lantas bagaimana dengan KUHP yang baru, Ibu? Apa sih urgensinya sehingga diberlakukan juga? KUHP baru memperbaiki proses penegakan hukum agar lebih transparan dan melindungi hak asasi manusia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, semuanya diatur agar tidak ada kesewenang-wenangan. Oke, berarti dari pemaparan Ibu barusan, undang-undang ini berlaku untuk seluruh kegiatan ya Ibu ya? Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk kedua undang-undang ini diberlakukannya sejak kapan ya Bu? Keduanya resmi diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 setelah masa sosialisasi dan persiapan aparat penegak hukum semua. Oh, berarti pemberlakuan ini tidak semata-mata tiba-tiba berlaku ya Ibu? Tentu tidak. Ada step by stepnya sebelumnya. Dari persiapan mungkin udah berapa lama untuk persiapannya? Sudah bertahun-tahun. Oh, sudah bertahun-tahun juga? Dan baru diresmikan pada tanggal 2 Januari 2026. Oh iya, berarti baru diresmikan pada tanggal 2 Januari 2026. Pertanyaan selanjutnya, apa sih perubahan yang mendasar dari KUHP yang baru dengan KUHP yang lama? Perubahan mendasarnya adalah pendekatan keadilan, restoratif, di mana tindak pidana tidak selalu berupa penjara. Ada pidana denda, kerja sosial, pembinaan, dan pemulihan hubungan sosial. Berbicara mengenai restoratif, mungkin banyak dari masyarakat kita tidak mengetahui apa itu restoratif. Mungkin bisa Ibu jelaskan terlebih dahulu restoratif itu apa? Restoratif justice itu penyelesaian secara bermusyawarah yang tentunya tidak merugikan pihak korban. Oke, berarti secara gak langsung ini tuh kayak damai mungkin ya Bu ya? Seperti damai. Dan itu bisa dilakukan tindak pidana yang ringan. Mungkin bisa diklasifikasikan ya Bu ya? Tindak pidana itu ada tindak pidana ringan, ya tindak pidana berat, gitu ya Bu? Iya, tindak pidana ringan itu, tipiring itu kalau kerugian tidak lebih dari 2.500.000. Tidak lebih dari 2.500.000. Berarti kalau misalkan yang berat itu tidak berlaku restoratif justice. Tidak berlaku. Ini pasti banyak sekali masyarakat yang khawatir soal pasal-pasal yang berlaku akan mengancam kebebasan berbangsa dan bernegara. Mungkin pendapat Ibu apa mengenai hal tersebut?
Sebenarnya enggak ya, KUHP nasional justru memberikan batasan yang jelas, kritik, pendapat, dan kebebasan berekspresi. Tetap dilindungi selama tidak mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau hasutan yang membahayakan ketertiban umum. Berarti undang-undang ini bisa lebih ringan mungkin ya daripada undang-undang sebelumnya? Bisa Begitu? lebih jelas aja. Bisa lebih jelas aja, memperjelas undang-undang sebelumnya mungkin ya. Dan di Indonesia saat ini kan multikultural sekali ya Ibu ya. Bagaimana dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia? Apakah hukum adat juga itu diakomodir pada undang-undang ini atau tidak? Tentu saja, KUHP nasional mengakui hukum adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta hak asasi manusia. Oh, begitu. Tadi Ibu berbicara mengenai ini KUHP yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lantas apa sih keuntungan dari pemberlakuan undang-undang ini bagi masyarakat? Tentu saja banyak untungnya ya. Masyarakat mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat, termasuk hak mendapatkan penasehat hukum sejak awal, pembatasan penahanan, pengawasan ketat terhadap penyidik. Berarti banyak sekali ya keuntungan dari pemberlakuan undang-undang ini. Lalu apabila nih terjadi sebuah kasus, ini posisi korban ini apa sih Bu berdasarkan KUHP baru? Korban tidak lagi diabaikan, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, perlindungan, dan pemulihan psikologis lebih diperhatikan. Berarti keuntungannya ini bagi korbannya juga sangat-sangat diperhatikan mungkin ya Bu ya? Sangat jelas. Bahkan termasuk psikologisnya juga sangat diperhatikan. Iya, tentu saja. Oke, berarti banyak sekali ya Ibu keuntungan yang didapat dari pemberlakuan undang-undang ini. Iya, tentu saja banyak. Lantas aparat juga apakah diawasi oleh undang-undang ini atau tidak? Betul. KUHP baru melakukan akuntabilitas aparat penegak hukum sehingga proses hukum lebih profesional dan berintegritas. Aparat penegak hukumnya itu di sini apa ya Ibu? Apa saja gitu aparat penegak hukumnya? Kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat. Berarti semuanya itu terintegrasi dari undang-undang yang baru ini ya Bu ya? Iya, ada. Oke, lantas apa sih Bu dampak secara langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait pemberlakuan undang-undang ini? Masyarakat akan merasakan proses hukum yang lebih manusiawi, adil, dan transparan. Hukum tidak lagi ditakuti tetapi dipahami dan dihormati. Oke, dari banyaknya keuntungan dari pemberlakuan undang-undang tersebut, ada gak sih pesan dari Ibu sebagai advokat ataupun lawyer untuk masyarakat Indonesia mengenai pemberlakuan undang-undang ini? Pesan saya, jangan takut dengan perubahan, mari kita pahami hukum, patuhi aturan, dan gunakan hak kita secara bijak. Hukum hadir untuk melindungi, bukan untuk menakut-nakuti. Oke, itu mungkin ya sarannya bagi masyarakat luas yang bisa mendengar podcast ini. Iya, mungkin itu saja Sobat Presisi pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat luas. Saya Wafda Ainul Mardiah, pamit undur diri. Salam Sobat Presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.